Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan akan presentasikan tugas komunikasi akses wireless, yaitu tentang 5G. Sebelumnya, 5G itu atau jaringan generasi kelima adalah teknologi komunikasi nirkabel terbaru yang menggabungkan kemajuan dalam teknik, akses jaringan, spektrum radio, dan arsitektur jaringan untuk menyediakan konektivitas yang jauh lebih cepat dan responsif. Dalam ilmu komunikasi nirkabel, 5G menggunakan teknik akses multiple seperti Massive MIMO atau yang disebut multiple input, multiple output, dan beamforming untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi tinggi seperti millimeter wave dan spektrum frekuensi rendah yang lebih stabil. Sejarah perkembangan teknologi seluler, yaitu dari 1G, 2G, hingga 5G, memiliki kelebihan setiap generasinya, seperti di gambar berikut. Perbedaan 4G dan 5G yaitu uh, pertama pada kecepatannya. 4G bisa mencapai 1 giga per second, sedangkan 5G bisa 20 gigabyte per second. Dan latensinya 10 milisecond untuk 4G dan 5G 1 milisecond. Dan kelebihannya itu ada lagi kepadatan koneksi. Kalau di 5G 1 juta koneksi per kilometer persegi, kalau 4G 100.000 koneksi per kilometer persegi. Core network pada 5G eh, itu diawalkan oleh Authentic Server Function, lalu UDM atau Unified Data Management, lalu disambungkan oleh AMF atau Access dan Mobility Management Function. Penjelasan komponen utama yaitu yang pertama ada user equipment, ada RAN atau Radio Access Network, AMF, SMF, UPF atau User Plan Function, PCF, Policy Control Function, UDM, OSV, AF, dan DN terakhir, atau Data Network. 5G menggunakan base station, yaitu yang disebut G-Node B. Ini adalah ilustrasinya. Perbandingan base station dari 4G dan 5G, yaitu dari arsitekturnya. Yang pertama, kalau 5G itu DU dan CU-nya terpisah, sedangkan kalau 4G itu dia terintegrasi oleh satu saja. Untuk antena penggunaannya, kalau 4G itu masih MIMO 2x2 atau 4x4, sedangkan kalau 4G dia udah masih MIMO dengan ratusan antena. Dan lain-lainnya seperti latensi, spektrum, dan kapasitas yang berbeda seperti ada di tabel berikut. Komponen utama base station dari 5G atau G-Node B yaitu CU atau Central Base Unit yang berfungsi untuk menangani fungsi kontrol seperti signaling dan pengelolaan mobilitas, biasanya diimplementasikan dalam lingkungan cloud native. Yang kedua itu distribute unit atau bertanggung jawab atas pengolahan data pengguna seperti routing dan forwarding. Yang ketiga itu RU atau radio unit yang berfungsi untuk mengelola antarmuka radio dengan perangkat pengguna. Mendukung teknologi seperti Massive MIMO dan beamforming. Teknologi radio yang digunakan yaitu Massive MIMO yang menggunakan hingga ratusan antena untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Beamforming memfokuskan sinyal ke perangkat tertentu untuk meningkatkan efisien energi. Spektrum yaitu mendukung frekuensi hingga 6 GHz dan millimeter wave untuk kecepatan tinggi. Spektrum frekuensi yang dipakai oleh 5G yang pertama ada low band, yaitu pita yang mencakup frekuensi di bawah 1 GHz. Yang kedua itu mid band, 1 GHz rentangnya sampai 6 GHz. Yang ketiga itu high band atau millimeter wave dari 24 GHz hingga 100 GHz. Ini ya yang sudah terintegrasi oleh 3GPP, kajian awal roadmap spektrum frekuensi radio untuk implementasi dan pengembangan. Ada 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 dan 3,5 GHz hingga 26 sampai 28 GHz. Metode komunikasi yang digunakan oleh 5G itu ada user plan dan control plan. Kedua itu komunikasi berbasis teknologi radio. Yang ketiga itu ada SBA, Service Based Architecture. Empat, interworking. Kelima, network slicing. Enam, multi-access communication. Device to device, ultra reliable low latency communication, Internet of Things, dan edge computing integration. Ini ada penjelasannya.
Oke, ini ilustrasi untuk metode komunikasi 5G. Fitur-fitur teknologi 5G, yang pertama ada ultra reliable low latency communication, yaitu ideal untuk aplikasi kritis seperti kendaraan otonom dan telemedis dengan latensi sangat rendah dan keandalan tinggi, seperti mobil yang bisa auto dikendarakan sendiri. Yang kedua itu Ancient Mobile Broadband (EMBB) untuk mendukung kecepatan data tinggi untuk aplikasi seperti streaming video 4K dan VR, realitas virtual atau virtual reality. Massive IoT connectivity bisa menghubungkan jutaan perangkat IoT dengan efisiensi energi dan spektrum yang tinggi. Network slicing, beamforming, massive MIMO, dan edge computing. Jangkauan dan parameter link budget pada jaringan 5G. Yang pertama, jangkauan 5G eh, sangat bervariasi, tapi yang digunakan oleh di Indonesia itu biasanya spektrumnya frekuensi rendah, yaitu 1 GHz. Dan yang ada juga yang bisa spektrum frekuensinya menengah. Parameter link budget 5G yaitu daya transmisinya hingga bisa sampai 23 sampai 30 desibel per meter. Gain antenanya bisa mencapai hingga 25 sampai 30, dan untuk user equipmentnya gain antenanya biasanya 0 sampai 3 dBi. Untuk pet loss-nya tergantung frekuensi lingkungan antara P2, dia pedesaan atau urban atau rural. Untuk contoh link budget 5G pada spektrum yang ada pada 6 GHz yang digunakan di Indonesia itu daya transmisinya biasanya 43 dBm, gain antenanya 17 dBi, low speed-nya rentan 120 desibel untuk jarak 1 km, dan margin link-nya 10 desibel. Perhitungan setiap parameter pada 5G eh, untuk menghitung kapasitas jaringan seluler ada pada rumus ini. Untuk mencari kapasitas itu kita bisa mengkalikan jumlah kanal dikali bandwidth dan mencari log 2 1 plus signal to inference plus noise ratio atau disebut SNR. Untuk kita bisa mencari pet loss-nya dengan rumus 20 log 10 dikali jarak tambah 20 log 10 dikali frekuensi tambah 20 log 10 4V per kecepatan cahaya. Untuk komponen latensinya bisa dihitung dengan transmisi latensi propagation dan latensi processing plus latensi pemrosesan dipercepat dengan teknologi edge computing. Untuk menghitung gain dari antena Massive MIMO bisa dihitung sebagai 10 log 10 per ANT atau disebut jumlah elemen antenanya. Efisiensi spektralnya, efisiensi spektral dihitung sebagai kapasitas per B. Referensinya ini. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.